Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang lonceng desa gelap. Desa yang tidak pernah ada. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa berselawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jalan yang hilang. Langit malam sudah lama menelan cahaya matahari. Jalan raya yang biasanya ramai oleh kendaraan kini sepi. Hanya sesekali motor melintas dengan suara knalpot yang memantul di perbukitan. Arga menyalakan lampu jauh mobil tuanya. Ia baru saja pulang dari luar kota menghadiri acara kampus dan sekarang waktunya kembali ke rumah. Badannya lelah, matanya berat, tapi ia terus memacu kendaraan karena ingin cepat sampai. Di layar ponselnya, Google Maps menunjukkan jalur biru yang berliku. Ada jalan pintas menuju desanya, lebih cepat 30 menit daripada jalan utama. Bagus ini, gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti petunjuk itu. Awalnya jalanan masih beraspal mulus, lampu jalan terpasang rapi. Tapi makin jauh, jalan semakin menyempit, menurun, lalu berkelok masuk ke area yang penuh pepohonan. Lampu jalan menghilang. Hanya cahaya lampu mobil yang menembus kegelapan. Arga sedikit ragu. Ia tidak pernah melewati jalur ini sebelumnya. Namun peta di layar tetap menuntunnya lurus ke depan. Paling lewat desa kecil, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Udara terasa semakin dingin. Jendela mobil berembun tipis. Jam di dashboard menunjukkan pukul 00.37 dini hari. Sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain lewat. Lalu, di kejauhan, samar-samar muncul papan kayu tua di pinggir jalan. Cat putihnya sudah pudar, tulisannya hampir tak terbaca, tapi Arga bisa menangkap kata-kata yang membuatnya heran. Selamat datang di Desa Pagersari. Arga mengerutkan kening. Pagersari? Ia hafal semua desa di sekitar daerah ini, tapi nama itu asing di telinganya. Anehnya, di Google Maps nama desa itu juga tidak muncul. Hanya jalan berwarna abu-abu yang memanjang tanpa detail. Mobilnya terus melaju, dan akhirnya ia melihat rumah-rumah kayu berjajar di tepi jalan. Semua rumah berarsitektur tua, dinding bilik bambu, atap rumbia, dan halaman luas tanpa pagar. Lampu minyak menyala redup di beberapa teras, bergoyang diterpa angin malam. Namun anehnya, tidak terdengar suara anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok, bahkan jangkrik pun seakan diam. Kesunyian itu menekan telinga, membuat bulu kuduk Arga meremang. Ia memperlambat mobil. Di tengah desa, ada lapangan kecil dengan pohon beringin besar berdiri tegak. Di bawahnya, beberapa orang tampak duduk melingkar, seperti sedang menunggu sesuatu. Arga bernapas lega, akhirnya ada manusia. Ia menurunkan kaca mobil dan mencoba menyapa, tapi sebelum kata-kata keluar, orang-orang itu menoleh serentak ke arahnya. Mata mereka kosong. Pandangan tajam, wajah datar tanpa ekspresi. Arga buru-buru menaikkan kaca mobilnya kembali. Tangan di setir mulai berkeringat. Ia menelan ludah, berusaha berpikir jernih. Ah, mungkin cuma orang-orang kampung yang aneh. Jangan panik. Ia menekan pedal gas lagi, berharap segera keluar dari desa ini. Namun jalanan yang ia tempuh justru semakin masuk ke dalam, berliku, dan, anehnya, setiap belokan terasa mirip dengan belokan sebelumnya. Arga menoleh ke kaca spion. Lapangan beringin yang tadi sudah ia lewati, kini tampak lagi di belakang.
Sebuah pikiran menakutkan mulai menyelinap di benaknya. Apakah ia sedang berputar di tempat yang sama? Sambutan sunyi. Arga memutuskan menepi di dekat sebuah rumah bambu yang terlihat paling terang. Lampu minyak bergoyang di teras, menimbulkan bayangan dinding yang menari-nari. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari mobil, udara dingin langsung menyergap kulitnya. Ketika ia melangkah ke arah rumah itu, pintu berderit terbuka. Seorang nenek tua muncul. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, namun matanya tampak jernih seperti memandang tembus ke dalam jiwa. Anehnya, nenek itu tersenyum ramah seolah sudah menunggu kedatangannya. "Sudah sampai, Nak?" Suaranya lirih, tapi jelas. Arga tertegun. "Sampai? Sampai mana, Nek? Saya cuma tersesat." Nenek itu tidak langsung menjawab, hanya menatapnya lama. Senyum di bibirnya tidak hilang, meski entah mengapa senyum itu membuat dada Arga semakin berat. Akhirnya sang nenek mengangguk kecil, lalu berkata, "Tidak apa. Malam ini kau menginap saja dulu. Jalan keluar baru akan terlihat besok." Arga ingin menolak, tapi tatapan nenek itu terasa menekan. Ia berusaha mencari alasan. "Saya harus cepat pulang, Nek. Orang rumah menunggu." Nenek itu menyahut pelan, "Jalan yang kau cari tidak akan kau temukan malam ini." Saat itu juga, dari balik rumah-rumah sekitar, beberapa warga mulai bermunculan. Mereka berdiri diam di halaman, menatap Arga tanpa kata-kata. Tidak ada suara sapa, tidak ada bisikan. Hanya pandangan kosong yang membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Arga menoleh ke sekeliling. Jumlah mereka bertambah, seperti keluar dari kegelapan. Semua wajah sama, pucat, tenang, tapi matanya seakan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan di antara keheningan itu, samar-samar tercium bau melati. Bau yang manis, tapi terlalu pekat, hingga membuat perut Arga terasa mual. Nenek itu kemudian membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Malam ini jangan berada di luar rumah ketika lonceng berbunyi 3 kali." Arga menelan ludah. Ia tidak paham maksudnya, tapi entah kenapa kakinya bergerak sendiri, melangkah masuk ke dalam rumah itu. Di belakangnya, suara langkah warga perlahan menjauh, satu persatu menghilang ke kegelapan, tanpa sepatah kata pun. Desa itu kembali sunyi. Terlalu sunyi, seperti menutup rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Larangan yang terucap. Rumah bambu tempat Arga menginap terasa asing. Lantainya terbuat dari papan kayu tua yang berderit setiap kali ia melangkah. Aroma minyak tanah bercampur dengan bau kayu lembab memenuhi ruangan. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu minyak yang digantung di sudut. Cahayanya kuning redup, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Nenek itu menyiapkan tikar di lantai. "Tidurlah di sini. Malam panjang, kau harus istirahat." Suaranya terdengar biasa saja, tapi ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat Arga sulit menolak. Ia duduk pelan, menaruh tas di samping tubuh. "Nek, kalau boleh tahu, desa ini namanya apa? Saya belum pernah dengar sebelumnya." Nenek itu menghentikan gerakannya sejenak. Senyum samar muncul di wajah keriputnya. "Desa ini tidak ada di peta, Nak. Tidak semua tempat bisa kau temukan dengan teknologi." Arga merasa bulu tengkuknya meremang. Ia ingin bertanya lagi, tapi nenek itu tiba-tiba menatap lurus ke arahnya. Pandangan matanya tajam, seperti memberi peringatan. "Dengar baik-baik," ucapnya perlahan, dengan nada rendah seakan sedang mengucapkan mantra. "Apapun yang terjadi nanti,
"Jangan keluar rumah ketika lonceng berbunyi 3 kali." Kata-kata itu membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia mencoba tersenyum kaku. Maksudnya, ada apa kalau lonceng berbunyi? Namun nenek itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, memadamkan lampu minyak yang ada di teras, lalu menutup pintu rapat-rapat. Rumah itu kini benar-benar terkunci dari dalam. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding kayu yang menemani. Arga berbaring, mencoba memejamkan mata, tetapi rasa gelisah semakin kuat. Kata-kata nenek tadi terus terngiang-ngiang di telinganya. Jangan keluar rumah ketika lonceng berbunyi 3 kali. Sekitar 1 jam kemudian, tepat ketika Arga hampir tertidur, suara itu terdengar. Dentang logam, pelan, dalam, dan menggema jauh dari arah luar desa. Gong. Arga membuka mata. Ia menahan napas. Gong. Suara kedua membuat dinding rumah bergetar samar. Tikar di bawah tubuhnya seperti ikut berguncang. Lalu suara ketiga datang, lebih panjang, menusuk hingga ke tulang. Gong. Udara di dalam rumah berubah dingin. Angin entah dari mana berhembus melalui celah bambu, membuat lampu minyak bergoyang. Di luar, Arga mendengar suara langkah, puluhan, mungkin ratusan. Teratur, pelan, seolah sedang berbaris. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia merangkak pelan ke jendela kecil. Dengan hati-hati, ia membuka celah bambu yang menutupi pandangan. Dan saat itu, jantungnya serasa berhenti. Warga desa, orang-orang yang tadi dia menatapnya, berjalan di jalan gelap. Wajah mereka berubah. Kulit pucat, mata kosong menatap lurus, bibir setengah terbuka menampakkan senyum kaku. Mereka melangkah serempak menuju hutan, tanpa suara, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Arga buru-buru menutup celah jendela, napasnya tersengal. Dalam hati, ia mulai menyesali pilihannya mengikuti jalan pintas. Ia sadar, larangan itu bukan sekadar ucapan nenek tua. Ada sesuatu di luar sana yang tidak boleh ia lihat terlalu lama. Wajah yang berubah. Arga duduk kaku di balik jendela bambu. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, telinganya berusaha menangkap setiap suara di luar. Dentang lonceng sudah berhenti, tapi langkah-langkah itu terus terdengar, semakin jauh, semakin dalam menuju hutan. Rasa ingin tahu yang bercampur takut mendorongnya sekali lagi mengintip dari celah jendela. Dan kali ini ia bisa melihat lebih jelas. Orang-orang desa berjalan dengan posisi tubuh kaku, kepala sedikit menunduk. Lampu minyak yang mereka bawa berayun pelan, menerangi wajah pucat mereka. Namun semakin lama Arga menatap, semakin ngeri ia menyadari sesuatu. Wajah-wajah itu tidak lagi sama. Kulit mereka terlihat membiru, seperti orang yang lama terendam air. Beberapa wajah berubah pucat keabu-abuan, dengan urat-urat gelap muncul di bawah kulit. Ada yang matanya kosong, bola matanya seputih susu, tanpa pupil. Ada pula yang bibirnya terbuka lebar, lebih lebar dari seharusnya, membentuk senyum mengerikan. Arga hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa diremas ketakutan. Mereka berjalan tanpa suara, kecuali derap langkah yang teratur. Anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua, semua sama. Wajah yang berubah menjadi bukan manusia. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti. Kepalanya berputar perlahan, terlalu perlahan, hingga terdengar bunyi krek dari lehernya. Pandangannya lurus ke arah rumah tempat Arga bersembunyi. Arga terperangah.
Ia yakin orang itu tidak mungkin bisa melihatnya dari jarak sejauh itu. Namun rasa ngeri membuat kakinya gemetar, tubuhnya membeku di tempat. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, sosok itu kembali menunduk dan melanjutkan langkah, bergabung dengan barisan lainnya menuju hutan. Arga mundur pelan dari jendela, punggungnya menempel ke dinding. Keringat dingin membasahi pelipis, tangannya bergetar hebat. Ia menoleh mencari nenek tua itu, berharap ada penjelasan. Tapi rumah terasa kosong. Tidak ada suara di dalam. Tidak ada langkah. Tidak ada bayangan. Seakan nenek itu lenyap begitu saja. Kesunyian kembali menelan ruangan. Namun di luar, barisan itu terus berjalan menuju hutan yang gelap pekat, seakan sedang dipanggil oleh sesuatu. Arga tahu satu hal pasti, desa ini bukan desa biasa. Dan wajah-wajah itu bukan lagi milik manusia yang hidup. Hutan larangan. Arga tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah pucat para warga desa kembali muncul di kepalanya. Senyum mengerikan, mata kosong, dan langkah-langkah mereka yang seragam membuat tubuhnya merinding. Akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia harus tahu kemana warga-warga itu pergi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu rumah bambu. Engsel pintu berderit pelan, seperti memperingatkan agar ia tidak melangkah keluar. Udara malam menyambutnya. Dingin. Terlalu dingin, menusuk tulang. Bau melati semakin pekat, bercampur dengan aroma tanah basah. Desa itu terlihat sepi, seperti mati. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Hanya cahaya bulan separuh menggantung redup di langit. Arga berjalan pelan, menapaki jalan tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Suara ranting patah di bawah kakinya terdengar begitu keras di tengah kesunyian. Ia merasa seolah ribuan mata mengawasinya dari balik rumah-rumah gelap itu. Tak lama kemudian, ia sampai di tepi hutan. Pohon-pohon besar berdiri rapat, batangnya hitam seperti arang. Akar-akar tebal menjuntai dari atas, menyerupai tangan-tangan yang siap meraih apa saja yang masuk ke wilayah mereka. Arga ragu sejenak. Jantungnya berdetak kencang, tenggorokannya kering. Tapi langkah kakinya tetap bergerak. Ia melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu kakinya melewati batas pepohonan, udara berubah drastis. Suasana jadi lebih dingin, dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap. Hening total, seolah hutan ini tidak dihuni makhluk hidup selain dirinya. Semakin dalam ia melangkah, semakin aneh suasananya. Kabut tipis mulai muncul, menggulung pelan di antara batang-batang pohon. Daun-daun besar bergetar tanpa angin, seakan ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya. Cahaya kuning redup, seperti puluhan lampu minyak berkumpul di satu titik. Arga mendekat dengan hati-hati, menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi. Dan akhirnya ia melihatnya. Di tengah hutan, terbentang sebuah tanah lapang. Di sana, semua warga desa berdiri mengelilingi sebuah pohon tua raksasa. Batangnya begitu besar, membutuhkan belasan orang dewasa untuk melingkarinya. Kulit pohonnya hitam legam, penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak bisa Arga pahami. Namun yang paling membuat darahnya membeku adalah lubang besar di bagian bawah batang pohon itu. Lubang itu gelap, tapi dari dalamnya keluar cahaya redup yang berdenyut seperti napas. Satu persatu warga desa masuk ke dalam lubang itu. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa ragu, seperti sedang pulang ke rumah. Arga membeku di balik semak. Matanya terpaku pada pemandangan itu.
Hatinya menjerit ingin lari, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Dan ketika ia mengira semuanya sudah cukup gila, sebuah suara lirih terdengar, bukan dari warga, bukan dari hutan, tapi langsung dari dalam lubang pohon itu. Suara bisikan. Banyak sekali. Seperti ribuan mulut berbicara bersamaan. Datanglah. Masuklah. Kau sudah sampai di sini. Arga menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, langsung merayap ke dalam kepalanya. Pohon itu seakan memanggilnya. Ritual pohon tua. Arga menempelkan tubuhnya ke batang pohon kecil, bersembunyi di balik rimbun semak. Napasnya pendek-pendek, tapi matanya tak bisa berhenti menatap pemandangan mengerikan di hadapannya. Warga desa masih terus berjalan memasuki lubang pohon raksasa itu. Dari jauh, lubang itu terlihat gelap, tapi ketika orang-orang mulai memasukinya, cahaya samar keemasan muncul dari dalam. Anehnya, setiap tubuh yang melangkah ke dalam lubang tidak pernah kembali. Mereka lenyap, seolah ditelan pohon itu. Arga merasakan jantungnya berdetak tak beraturan. Apa yang mereka lakukan? Ritual apa ini? Ia menajamkan pandangan. Di depan lubang, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, tertutup kain. Tangannya kurus panjang, memegang lonceng kecil dari besi tua. Setiap kali lonceng itu digoyangkan, dentang tipis menggema, dan seakan menjadi aba-aba bagi satu orang desa untuk masuk ke lubang. Ting! Satu orang masuk. Ting! Orang berikutnya masuk. Begitu seterusnya, dentang itu menuntun barisan. Arga menelan ludah. Ia semakin merunduk, takut sosok berjubah itu menyadari kehadirannya. Namun tiba-tiba, saat ia berusaha mundur sedikit, ranting di bawah kakinya patah. Krek! Sosok berjubah itu berhenti menggoyangkan loncengnya. Kepala tertutup kain itu perlahan berputar ke arah semak tempat Arga bersembunyi. Arga menahan napas, keringat dingin menetes di pelipis. Detik terasa seperti menit. Namun entah bagaimana, setelah beberapa saat, lonceng kembali digoyangkan, dan barisan warga kembali berjalan masuk ke lubang. Arga menghela napas panjang, hampir pingsan karena takut. Tapi ketakutannya belum selesai. Karena ketika ia kembali menoleh ke pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lubang pohon yang tadi gelap kini menyala lebih terang, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang bergerak. Seperti wajah manusia, tapi terdistorsi. Ada yang muncul setengah badan dari kulit kayu, ada yang hanya kepala dengan mulut ternganga, ada pula tangan-tangan yang keluar seperti meraih udara. Wajah-wajah itu berbisik serentak, ribuan suara mengisi udara, saling bertindihan, membuat telinga Arga berdesing. Masuk! Masuk bersama kami. Kau sudah dipanggil. Arga hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulutnya. Air matanya nyaris menetes karena tekanan suara-suara itu. Otaknya terasa penuh, seperti akan pecah. Tiba-tiba, dari samping, sebuah tangan keriput menyentuh bahunya. Arga tersentak. Ia menoleh, dan di sana, berdiri nenek tua yang tadi memberinya tempat menginap. Matanya tajam menatap Arga, wajahnya kini tidak lagi ramah, melainkan dingin. Kenapa kau melanggar larangan, Nak? Suaranya pelan tapi menusuk. Sekarang kau sudah melihat, dan tidak ada jalan kembali. Arga terpaku. Kata-kata nenek itu seperti vonis kematian. Sementara itu, dentang lonceng terakhir berbunyi. Dan lubang pohon berdenyut semakin terang, seolah siap menerima tamu baru. Rahasia desa. Arga terpaku menatap nenek tua itu.
tubuhnya gemetar, bibirnya sulit membuka kata. Desa ini, bisik sang nenek, bukan tempat orang hidup. Kami semua hanyalah roh yang terikat di sini. Arga menelan ludah. Roh? Nenek mengangguk perlahan, matanya tetap menusuk. Setiap orang yang masuk tidak bisa pergi tanpa meninggalkan bagian dari dirinya. Jalan keluar hanya satu, mengikuti ritual pohon tua. Arga mundur setapak, tapi nenek itu semakin mendekat. Senyum samar muncul di wajah keriputnya. Kau sudah dipanggil. Kau bagian dari kami sekarang. Di belakang mereka, bisikan ribuan suara dari pohon semakin keras, menyerupai gelombang yang tak terbendung. Arga merasakan jantungnya hampir pecah. Ia sadar, kakinya satu langkah lagi berada di luar dunia manusia. Jalan berdarah. Arga panik, berlari membelah hutan tanpa arah. Di belakangnya, warga desa yang wajahnya sudah bukan manusia lagi mengejar dengan langkah kaku namun cepat. Tangan mereka berubah seperti akar, meraih ke depan seolah ingin menyeretnya kembali. Nafas Arga terengah, lututnya gemetar. Setiap kali ia menoleh, jarak mereka semakin dekat. Jalan yang ia tempuh seakan berputar, kemanapun ia berlari, selalu kembali ke lapangan beringin di tengah desa. Rumah-rumah tua tampak lebih usang, jendela-jendela terbuka menganga, seakan mengawasi. Dari balik kegelapan, bayangan-bayangan ikut keluar, bergabung dalam kejaran. Arga hampir jatuh, lututnya terluka, tapi ia memaksa berdiri. Saat itu, suara lonceng menggema lagi, bukan 3 kali, melainkan 7 kali. Gong, gong, gong. Dentang itu membuat tanah bergetar. Dari arah hutan, sosok hitam raksasa mulai bangkit, tubuhnya menutupi cahaya bulan. Arga sadar, malam itu bukan sekadar perburuan. Sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terbangun. Lonceng terakhir. Dentang lonceng berbunyi 7 kali, bergema panjang. Suara itu mengguncang tanah, membuat udara semakin dingin dan pekat. Arga berhenti berlari. Dari arah hutan, kabut hitam menyebar, lalu sosok raksasa menjulang perlahan. Tubuhnya seperti batang pohon yang busuk, kepalanya menyerupai tengkorak dengan rongga mata merah menyala. Setiap langkahnya membuat tanah berderak. Warga desa yang mengejar Arga mendadak berhenti. Mereka berlutut bersamaan, menunduk dalam, akar-akar dari tangan mereka menancap ke tanah. Dari mulut mereka keluar bisikan seragam yang tak bisa dipahami, seperti mantra tua. Arga terhuyung, dadanya sesak. Saat makhluk itu menunduk, suaranya terdengar bergema, ribuan suara berbicara jadi satu. Kembali, semua kembali, termasuk kau. Arga memaksa berlari, dan di kejauhan ia melihat cahaya samar, seperti jalan keluar. Harapannya hampir tumbuh, tapi tanah di bawah kakinya mulai retak. Tangan-tangan hitam muncul dari celah, mencengkeram kuat pergelangan kakinya. Ia meronta, berteriak sejadi-jadinya. Namun sebelum bisa melangkah lagi, dentang terakhir menggema keras, lebih panjang, lebih berat daripada sebelumnya. Gong! Arga tersungkur ke tanah. Pandangannya menghitam, hanya menyisakan bisikan ribuan suara di telinganya. Desa yang tidak pernah ada. Arga membuka mata dengan terengah. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan raya, berlumuran debu dan luka. Matahari pagi menembus celah pepohonan, suara kendaraan lewat terdengar biasa saja. Ia bangkit perlahan, memegang kepalanya yang berdenyut. Nafasnya berat, seolah baru keluar dari mimpi buruk panjang. Saat menoleh ke belakang, hatinya langsung tercekat. Di tempat yang seharusnya ada desa, hanya hutan lebat.
Tidak ada rumah tua, tidak ada lapangan beringin, bahkan tidak ada jejak jalan tanah yang semalam ia lalui. Semuanya hilang. Arga berjalan tertatih ke warung kecil di pinggir jalan, mencoba bertanya pada orang sekitar. "Pak, di dalam hutan itu ada desa, kan?" Pemilik warung menatapnya bingung. "Desa? Sejak dulu di situ hanya hutan, Nak. Tidak pernah ada desa." Arga terdiam. Tubuhnya menggigil meski matahari menyengat. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau semua hanyalah halusinasi. Namun ketika ia mengepalkan tangannya, ada sesuatu yang masih ia genggam erat. Setangkai bunga melati segar dengan bau harum menusuk, sama persis seperti yang tercium di malam mengerikan itu. Ia menjatuhkan bunga itu, melangkah mundur. Jantungnya berdetak kencang. Sadar bahwa meski ia sudah kembali, sebagian dari dirinya mungkin masih tertinggal di desa yang tidak pernah ada.